Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami, kelompok 10 dari kelas 1A3, akan mempresentasikan presentasi mengenai mitokondria yang telah kami buat sebelumnya. Kelompok kami ada Wida, ada saya, Arni, ada Zulfikli, dan juga Tiffany. Yang pertama, saya akan mulai menjelaskan apa itu mitokondria. Menurut Gibson dari Journal of Biochemistry and Cell Biology, mitokondria adalah organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup, dan juga fungsi seluler lain, seperti metabolisme asam lemak, biosintetis pirimidina, dan homeostasis kalsium. Juga terjadi transduksi sinyal seluler dan penghasil energi. Mitokondria sendiri diambil dari kata kondriosom, dalam bahasa Inggris yaitu kondriosom mitokondrion. Teori endosimbiosis menjelaskan asal mula terbentuknya mitokondria. Teori endosimbiosis sendiri dipelopori oleh seorang ahli biologi asal Amerika, yaitu Lynn Margulis pada tahun 1967. Dalam teori endosimbiosis ini, bakteri yang berperan sebagai inang merupakan archaea, sedangkan bakteri yang ditelan oleh archaea atau yang berperan sebagai simbion adalah bakteri fotosintetik non-sulfur. Teori endosimbiosis ini menyatakan bahwa organel-organel utama eukariota, yaitu mitokondria dan kloroplas, berasal dari simbion-simbion bakteri yang telah mengalami spesialisasi melalui koevolusi dengan sel inangnya. Archaea ini mengingesti sel bakteri fotosintetik non-sulfur yang bersifat aerobik melalui invaginasi endositik. Invaginasi itu pelapukan ke dalam dari membran plasmanya. Endosimbion tersebut dapat bertahan hidup pada lingkungan yang kaya akan nutrisi dan dapat sembunyi dari sel predator. Sel-sel inang yang pencari makan mendapatkan keuntungan, yaitu memperoleh energi dari respirasi oksidatif. Nah, keuntungan komplementer tersebut kemudian berevolusi menjadi sebuah hubungan simbiosis yang dapat hidup bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur mitokondria. Di sini sudah ada gambar mitokondria, terus dijelaskan bahwa mitokondria ini diselubungi oleh dua membran yang masing-masing merupakan lapisan ganda fosfolipid. Jadi, mitokondria ini mempunyai dua lapisan membran ya. Yang pertama ada membran luar dan membran dalam. Nah, membran luar dan membran dalam ini masing-masing merupakan lapisan fosfolipid ganda. Terus jadi membran luar ini teksturnya maksudnya mulus ya, gak ada lipatan, dan membran dalam itu berlipat-lipat, ada yang berlekuk ke dalam. Nah, yang lipat-lipatan atau lekukan-lekukan ini disebut krista, dan di dalamnya ada cairan. Cairan ini disebut matriks mitokondria. Nah, cairan-cairan ini mengandung protein-protein lain yang berfungsi dalam respirasi, termasuk enzim yang membuat ATP tertanam di membran dalam. Jadi, mitokondria ini berfungsi dalam menghasilkan ATP. Karena mitokondria ini berperan dalam respirasi aerob. Nanti dari sitosol, dari glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini, atau sitosol, nanti akan selanjutnya ada proses dekarboksilasi oksidatif di sini, selanjutnya ada siklus Krebs di matriks mitokondria, dan terakhir ada transport elektron di membran di membran dalamnya. Nah, selanjutnya mitokondrial matrix ini mengandung banyak enzim, mengandung DNA mitokondria, mengandung ribosom. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa mitokondria ini berfungsi dalam proses respirasi sehingga banyak enzim yang berperan dalam membantu membuat ATP. Nah, selanjutnya, jadi membran dalam ini membagi menjadi dua kompartemen internal. Kompartemen itu bagian yang terpisah. Yang pertama
Di sini ada ruang antar membran ya, ruang antar membran itu ruang antara membran luar dan membran dalam. Selanjutnya ada matriks mitokondria yang diselubungi oleh membran dalam. Peran dan fungsi mitokondria. Peran utama, pabrik yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua, transport dan metabolisme karbohidrat. Berakhir di mitokondria saat pirufat ditransport dan dioksidasi O2 menjadi CO2 dan air. Hasilnya 30 molekul ATP untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi. Dalam proses glikolisis hanya dihasilkan 2 molekul ATP. Ketiga, proses pembentukan ATP dengan 4 kompleks enzim. Kompleks 1, NADH dehidrogenase. Kompleks 2, suksinat dehidrogenase. Kompleks 3, koenzim Q sitokrom C reduktase. Kompleks 4, sitokrom oksidase F1, ATP, sintase, dan adenin nukleotid translokator, ANT. Yang keempat, proses pembentukan energi. Fosforilasi oksidatif terdiri atas 5 tahapan. Reaksi enzimatis yang melibatkan kompleks enzim yang terdapat pada membran bagian dalam mitokondria. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.